Ini direkam ya. Rekam, tahu? Kalau nanti satu hari, ketika nanti ada calon yang tidak disepakati oleh koalisi ini atau mengganggu strategi koalisi, maka akan didorong adanya penundaan pemilu. Kalau itu terjadi, Anda berani bertanggung jawab? Kenapa saya harus Karena Anda yakin hari itu karena yang tidak akan terjadi. Yang mendukung tidak mendukung kan bukan saya. Kalau itu terjadi lalu menimbulkan kekesulitan kan di luar senario pemilu. Kenapa saya harus bertanggung jawab orang tidak dicalonkan kok lalu saya suruh bertanggung jawab? Karena Anda yang tidak mencalonkan yakin bahwa itu tidak saya yakin menyiapkan lapangan pemilu. Soal orang mau mencalonkan atau tidak karena permainan politik saya kan nggak boleh ikut. Saya siapkan lapangannya pemilu jadi bahwa ada orang dijegal di antara pemain politik sendiri. Itulah demokrasi. Asal tidak kriminal kita kan nggak boleh ikut. Nah, ini konteksnya penundaan pemilu. Iya, tidak iya, akan terjadi. iya kan karena ada orang mau dijegal politik lalu tidak calon lalu terpaksa penundaan pemilu. Kita kan tidak bisa melarang orang itu. Makanya saya katakan saya pastikan pemilu jalan. Tapi kalau ada orang ngomong gitu, kita kan tidak bisa mempersoalkan itu hak dia. Jawaban cerdas Mahfud MD, Surya Paloh gagal diskreditkan Jokowi di Metro TV. Jokowi versus Surya Paloh, saya terus terang galau. Kenapa? Dua-dua ini saya kenal. Dalam track record hidup mereka punya bakat untuk membalas. Itu ngeri. Ternyata hukum ini dipakai sebagai instrumen politik untuk menjegal calon-calon presiden. Apa pendapat Anda? Anda akan membantah? Saya tidak akan membantah itu karena itu adalah tafsir dari pembicaraan saya dengan Denny. Lalu bicara soal dukungan ke Anies. Tidak ada yang saya benar, tapi itu isinya kenapa? Tapi penting karena orang kemudian bisa menafsir macam-macam bahwa Anda bilang ini loh ada sejumlah ketua partai yang sebenarnya punya kasus-kasus hukum. Jadi nanti si A ini bisa kemudian diproses hukum seperti ini dan seterusnya sehingga ada kesan ini bisa diatur sedemikian rupa siapa yang bisa menjadi target dan diproses dan siapa yang kemudian tidak. Tapi saya tanya Anda, apakah Anda baru pertama mendengar dari saya tentang bahwa banyak kepala parpol itu yang tersandera oleh kasus? Kalau enggak saya bukakan filenya. Jauh sebelum itu Rizal Ramli sudah katakan itu si A ketua partai ini ketua itu pasien tetapnya KPK. Kenapa kalau itu kok tidak dipersoalkan? Kok ketika saya mengatakan itu dipersoalkan? Dipersoalkan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ini punya masalah hukum yang bisa dikaitkan ke situ dan itu yang mengkaitkan bisa apa saja, tidak harus pemerintah loh, tidak harus lawan politik, bisa saja. Itu kan sudah terbuka kasus itu. Di dalam pembicaraan itu Anda bahkan mempertanyakan atau apakah itu menawarkan ya saya nggak tahu persis. Apakah hanya Anies? Apakah tidak ada pilihan lain? Seakan-akan Anda tidak setuju dengan pilihan untuk mendukung Anies Baswedan. Anda menawarkan opsi lain, begitu? Enggak. Jadi begini, dia bilang, Prof, saya mau mendukung Anies. Oh silakan, hak Anda mendukung. Kalau ada yang menghalangi, tanyakan ke dia. Kalau ada yang menghalangi Anda mendukung Anies, lapor ke saya. Bahkan saya tugaskan Anda carikan Anies dapat tiket, biar demokrasi ini hidup. Itu kata saya kepada Aden. Tapi saya tidak mendukung Anies. Clear. Hanya bilang begitu saja. Lalu tanya, ada alternatif? Ya, saya tentu punya alternatif. Oh, jadi gitu alternatif ya? Itu ditanya, bukan Anda menyodorkan alternatif? Enggak. Ya, lalu mendukung siapa? Ya saya nyebut lah. Kalau ini begini, kalau ini begini, kalau bagi saya yang ini kira-kira ya bisa mungkin menyelesaikan masalah yang terkait ini. Menko Polhukam Mahfud MD beri jawaban cerdas dalam talkshow Kick Andi di Metro TV. Surya Paloh, walaupun gagal total sejak awal, terlalu berat. Terlebih, Mahfud MD di Metro TV, pertanyaan awal Hakim Karbita nyatanya mampu dilayani Mahfud MD dengan elegan. Cuma gitu, tapi saya tidak mungkin menyatakan saya mendukung Anies. Saya tidak dukung Anies, saya juga tidak bilang dukung yang lain. Karena kalau bilang dukung yang lain, saya posisi Menko Polhukam. Tapi saya menyebut preferensi saya. Persoalkan karena ada konteks. Konteksnya apa? Konteksnya adalah ini untuk digunakan sebagai instrumen menjegal tanda kutip. Sama, Rizal Ramli ketika ngomong itu, dia menyebut minta maaf ketua partai Golkar, ini pasien PAN, pasien PKB, dalam konteks ketika ketua partai ini berbicara
berbicara soal pemilihan, penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan, kan konteks pemilihan juga. Tapi Rizal Ramli pada saat ini kan di luar pemerintahan. Loh, saya katakan kalau saya internal di bicara dalam. terbuka aja. Anda di dalam, jadi seakan-akan Anda tahu persis bahwa memang itu dimanfaatkan. Enggak, saya cuma bilang, wah kalau ini orang, kan dia begini ketika dia tentang bagaimana Anies ini bisa dijegal enggak. Saya bilang, enggak. Oh, jadi ada pertanyaan, Iya, apakah dia. Anies Baswedan? Gini loh. Oke, bagaimana? Dia mengatakan, Prof, saya mau mendukung Anies nih, kira-kira gimana pemilu nih, jadi enggak? Oh jadi, saya bilang. Kemudian saya cerita, memang ada gerakan-gerakan orang datang ke saya, A, B, C, D, menyatakan rencananya begini, rencananya begini, terus saya jadi. Itu clear, saya katakan ke dia. Tidak ada area abu-abu, clear dan tegas. Skenario bangunan si pemerintahan Jepang redaksi Media Group mencari quote seksi bekal framing esok harinya. Jelas, mereka memaksa Mahfud MD mengeluarkan pernyataan atau kuotas untuk digoreng atau di-framing. Prajurit Surya Paloh dalam jaringan Media Group beberapa kali dengan tudingan menuduh pihak lain, awas Anda sedang menuduh, ujarnya. Namun Mahfud MD piawai berkilah, ini ada kompleksnya, ujar Mahfud MD. Terus kemudian peluang Anies menjadi ini. Nah lalu saya bicara, kalau dukungan dari partai lain selain yang tiga itu, saya bilang susah, karena yang partai lain itu sudah punya sikap. Apa bisa berubah dari sikap itu kira-kira? Menurut saya enggak. Orang ini punya masalah hukum yang bisa dikaitkan ke situ, dan itu yang mengkaitkan bisa apa saja. Tidak harus pemerintah loh, tidak harus lawan politik, bisa saja. Itu kan sudah terbuka kasus itu. Di dalam pembicaraan itu, Anda bahkan mempertanyakan atau apakah itu menawarkan, ya saya nggak tahu persis. Apakah hanya Anies? Apakah tidak ada pilihan lain? Seakan-akan Anda tidak setuju dengan pilihan untuk mendukung Anies Baswedan, Anda menawarkan opsi lain, begitu? Enggak. Jadi begini, dia bilang, Prof, saya mau mendukung Anies. Oh silakan, hak Anda mendukung. Kalau ada yang menghalangi, tanyakan ke dia. Kalau ada yang menghalangi Anda mendukung Anies, lapor ke saya. Bahkan saya tugaskan Anda carikan Anies dapat tiket, biar demokrasi ini hidup. Itu kata saya kepada Anies. Tapi saya tidak mendukung Anies. Clear, hanya bilang begitu saja. Lalu tanya, ada alternatif? Ya saya tentu punya alternatif. Oh, jadi Gitu alternatif itu ditanya, bukan Anda menyodorkan alternatif. Enggak, ya. Lu dukung siapa? Ya saya nyebut lah, kalau ini begini, kalau ini begini, kalau bagi saya yang ini kira-kira ya bisa mungkin menyelesaikan masalah yang terkait ini. Cuma gitu, tapi saya tidak mungkin menyatakan saya mendukung Anies. Saya tidak dukung Anies. Saya juga tidak bilang dukung yang lain. Karena kalau bilang dukung yang lain, saya posisi Menko Polhukam. Tapi saya menyebut preferensi saya. Soalkan karena ada konteks. Konteksnya apa? Konteksnya adalah ini untuk digunakan sebagai instrumen menjegal tanda kutip. Sama Rizal Ramli ketika ngomong itu, dia menyebut minta maaf ketua partai Golkar, nih pasien PAN, pasien PKB, dalam konteks ketika ketua partai ini berbicara soal pemilihan, penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan, kan konteks pemilihan juga. Tapi Rizal Ramli pada saat ini kan di luar pemerintahan. Loh, saya katakan kalau saya internal di bicara dalam. terbuka aja. Anda di dalam, jadi seakan-akan Anda tahu persis bahwa memang itu dimanfaatkan. Enggak, saya cuma bilang, wah kalau ini orang, kan dia begini ketika dia tentang bagaimana Anies ini bisa dijegal enggak. Saya bilang enggak. Oh, jadi ada pertanyaan, Iya, apakah dia. Anies Baswedan? Gini loh. Oke, bagaimana? Dia mengatakan, Prof, saya mau mendukung Anies nih, kira-kira gimana pemilu nih, jadi enggak? Oh jadi, saya bilang. Kemudian saya cerita, memang ada gerakan-gerakan orang datang ke saya, A, B, C, D, menyatakan rencananya begini, rencananya begini, terus saya jadi. Itu clear, saya katakan ke dia. Terus kemudian peluang Anies menjadi ini. Nah lalu saya bicara, kalau dukungan dari partai lain selain yang tiga itu, saya bilang susah, karena yang partai lain itu sudah punya sikap. Apa bisa berubah dari sikap itu kira-kira? Menurut saya enggak. Menurut Orang